Kita kan sering banget ya dengar soal janji besar yang namanya bonus demografi. Katanya ini kesempatan emas Indonesia buat jadi negara maju. Tapi pernah nggak sih kepikiran kalau janji itu justru berisiko jadi bencana? Yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi gini, di satu sisi kita dijanjiin surga. Katanya bakal ada ledakan penduduk usia produktif yang siap bikin ekonomi kita meroket. Tapi coba kita lihat kenyataannya. Pahit kan? Jutaan sarjana lulus tiap tahun, tapi ujung-ujungnya banyak yang jadi pengangguran intelektual. Punya gelar, tapi nggak punya nilai. Nah, pertanyaannya, kok bisa sih jurangnya selebar ini? Sebelum lanjut, penting banget nih buat dicatat ya. Pembahasan kita kali ini bukan buat nyalahin guru atau murid, sama sekali bukan. Coba deh anggap aja ini kayak medical check-up darurat buat sistem pendidikan kita yang lagi sakit. Oke, kita mulai dari penyakit yang pertama ya. Ini penyakit yang paling dasar dan kayaknya udah mendarah daging banget, demam sertifikat. Kita tuh terobsesi banget sama kertas, bukan sama kemampuannya. Nah, kutipan ini, wah ngena banget. Bener kan? Dari kecil, kita tuh kayak dilatih buat jadi kolektor stempel. Yang penting itu ngumpulin pengakuan, ranking, ijazah, sertifikat, bukan bener-bener ngebangun kompetensi. Gejalanya tuh ada di mana-mana, dan saya yakin kalian juga pasti ngerasain. Hidup kita tuh kayak jadi ajang pamer kertas doang. Lihat aja, program upskilling dari pemerintah, seringnya dikejar cuma buat dapat sertifikat sama insentifnya, bukan ilmunya. Hasilnya, ya gitu. Kita nyetak lulusan yang CV-nya sih keren, mentereng. Tapi pas dikasih masalah beneran di dunia kerja, langsung ngeblank. Nah ini data yang benar-benar nampar kita semua. Cuma sekitar 15% peserta pelatihan yang beneran dapat kerjaan baru. Sisanya, cuma pindah dari satu wisuda online ke wisuda online lainnya. Ngumpulin stempel digital, tanpa pernah benar-benar ngasih kontribusi nyata. Terus obatnya gimana dong buat kita pribadi? Simple. Berhenti jadi kolektor, mulai jadi pembangun. Daripada ikutan 10 kursus cuma buat ngejar sertifikat, mending pilih satu. Dalami ilmunya, dan yang paling penting, langsung pakai buat bikin proyek nyata. Percaya deh, satu portofolio dengan proyek beneran itu jauh lebih berharga daripada 10 sertifikat dalam bentuk PDF. Oke, lanjut ya. Sekarang kita lihat gimana semua ini nyambung. Penyakit kedua dan ketiga ini sebenarnya satu paket. Apa yang kita pelajari itu sering banget udah basi. Dan cara kita belajarnya malah mematikan kemampuan mikir kritis. Coba lihat deh perbandingannya di sini. Jomplang banget kan? Dunia modern itu butuhnya ahli AI, data scientist, bahkan profesi baru kayak prompt engineer, orang yang jago ngobrol sama AI. Sistem kita masih aja sibuk juru murid ngapalin nama Latin tumbuhan atau tanggal perang zaman bahela. Kesenjangannya ini gede banget. Metafora ini benar-benar kuat. Lulusan kita itu ibarat ksatria yang dilatih pakai pedang, tiba-tiba dilempar ke medan perang yang isinya drone sama misil. Nggak nyambung. Keahlian yang mereka asah bertahun-tahun, kayak menghafal misalnya, jadi nggak ada harganya di zaman dimana Google sama ChatGPT bisa ngasih jawaban dalam hitungan detik. Tapi, masalahnya tuh lebih dalam dari sekedar kurikulum yang ketinggalan zaman. Sistem pendidikan kita juga gagal nginstal software yang paling fundamental di otak kita, yaitu kemampuan berpikir kritis. Kita tuh dididik buat jadi penerima informasi yang pasif, bukan penganalisis yang aktif. Dan dampaknya, bahaya banget. Ini loh alasan kenapa jutaan orang gampang banget ketipu hoax, kejebak pinjol ilegal, atau investasi bodong. Gak heran kan? Terus di dunia kerja, ini nyiptain karyawan yang cuma bisa sendiko dawuh, nurutin instruksi, tapi pas dikasih masalah yang gak ada di buku panduan, langsung lumpuh. Jadi, intinya apa? Anda harus ambil alih. Anda yang harus jadi sutradaranya. Bangun kurikulum buat diri sendiri. Pelajari 3-5 skill yang benar-benar dibutuhin di luar sana. Dan yang paling penting, latih otot kritis. Tiap dapat informasi, jangan langsung ditelan. Biasain tanya, kenapa? Kenapa lagi? Sampai 5 kali, biar ketemu akarnya. Oke, sekarang kita masuk ke dua penyakit terakhir yang ini lebih soal sosial dan budaya kita, pemujaan terhadap gengsi jurusan, dan terkikisnya karakter dan integritas di sistem kita. Penyakit gengsi ini nih yang nyiptain fenomena namanya skill mismatch. Jutaan orang rame-rame milih jurusan kayak manajemen cuma karena kedengeran keren atau bergengsi, padahal industri lagi teriak-teriak butuh talenta di bidang kritis kayak teknologi pertanian. Ini kan sama aja buang-buang sumber daya manusia skala nasional. Dan inilah penyakit stadium akhirnya, erosi karakter. Sejak di bangku sekolah,
Kita tuh secara nggak langsung diajarin kalau jalan pintas, nyontek, pakai orang dalam, itu cerdas. Budaya inilah yang jadi bibit korupsi dan nepotisme nantinya. Ngeri kan? Obatnya ya harus dari diri kita sendiri. Pertama, investasikan waktu dan uang ke kompetensi yang beneran punya nilai di pasar, bukan cuma yang gengsinya tinggi. Kedua, bangun mental baja. Caranya, sengaja hadapi tantangan yang susah, jangan cari jalan pintas. Dan yang paling penting, cari panutan yang kalian kagumi karena integritasnya, bukan cuma karena tajir melintir. Oke, kita udah bedah 5 penyakit tadi. Terus pertanyaannya, gimana dong? Apa kita pasrah aja? Jelas nggak? Sekarang waktunya kita ubah ceritanya. Dari sekedar diagnosis jadi aksi nyata. Jujur aja ya, kita akui faktanya. Sistemnya emang rusak, penuh celah. Tapi, ngeluhin pemerintah, ngeluhin kurikulum, nyalahin menteri, itu nggak bakal ngubah apa-apa. Serius deh, itu cuma bikin kita jadi korban. Nah, kalau sistemnya rusak, tugas kita bukan jadi korban, tugas kita adalah jadi hacker. Eits, bukan hacker yang rusak ya, tapi hacker yang pinter, yang bisa memanfaatkan celah di sistem itu buat keuntungan dan pertumbuhan diri kita sendiri. Gimana cara ngehacknya? Gini nih, ada 3 langkah. Pertama, anggap ijazah itu cuma tiket masuk. Senjata utama kalian itu portofolio proyek nyata. Kedua, bangun kurikulum sendiri. Pelajari apa yang dibutuhin masa depan, bukan apa yang didikte masa lalu. Ketiga, dan ini yang terpenting, jadilah CEO buat pendidikanmu sendiri. Kamu dan cuma kamu yang bertanggung jawab atas relevansi dirimu. Pada akhirnya, coba deh perhatiin, orang yang paling sukses itu bukan yang ranking 1 di kelas. Mereka adalah para pembelajar tercepat dan paling rakus di luar kelas. Pertanyaannya sekarang buat kalian, siap nggak berhenti jadi penumpang dan mulai meretas pendidikan kalian sendiri?